sepanjang tahun 2024 kemungkinan begitu ketika BI akan melakukan penurunan suku bunga, menurut Anda akan berada di rentang berapa basis poin begitu? Tadi Mas Revo menyebutkan 25 hingga 50 basis poin. Dari Anda berapa Pak John? Kalau saya bilang tadi seperti tadi, sinkronisasi tergantung Fed-nya ya. Oke. Mungkin kalau Fed-nya di 75 ya seperti Mas Revo tadi bilang mungkin di 50 basis atau 0 basis gitu ya. Tapi kalau misalnya Fed-nya lebih tinggi, kemungkinan BI juga bisa akan berani untuk menurunkan lebih cepat dengan catatan bahwa nilai tukar dolar rupiah masih terjaga dengan baik. Oke, baik. Tapi in the meantime, menurut Anda, artinya kan kita masih dalam suasana wait and see ya, kembali begitu setelah awal tahun cukup optimis, tapi memasuki pekan ketiga ini suasana wait and see kembali lagi datang, begitu kembali lagi hadir. Tapi menurut Anda seperti apa begitu? Mungkin in the meantime sembari kita menanti kebijakan-kebijakan ini, seperti apa mungkin akan pengaruh kepada pasar keuangan domestik dan juga pergerakan rupiah? Pak Saya John. rasa in the meantime sebelum ada Fed cut rate ya, market pasti akan hit by reality check lah ya. Kalau misalnya ternyata data inflasi let's say ke depan dan data-data tenaga kerja ke depan masih strong ya, kemungkinan market akan rebalance ya. Mungkin dolarnya masih akan agak bullish sedikit gitu ya. Tetapi kalau next-nya data-datanya inflasinya kemungkinan turun gitu ya, atau tenaga kerjanya agak luar, kemungkinan itu akan justify bahwa market membobot tahun ini itu akan cut sekitar 6 kali ya, sekitar 1,5%. Jadi saya rasa data-data ke depan akan mempengaruhi ya. Karena kalau melihat data inflasi tadi, sebenarnya data inflasi di produsen di Amerika itu turun udah cukup dalam gitu ya. Inflasi core PPI-nya itu produsen itu cuma 1,8. Jadi sekitar 2% di atas inflasi konsumen. Jadi kalau menurut saya inflasi produsen ke depannya bisa di-pass through ke konsumen, kemungkinan inflasi akan turun. Walaupun Fed belum nurunin bunga, apabila data-datanya misalnya lower, maka dolar juga akan lower ya. Jadi sebelum eventnya terjadi, kemungkinan market akan membuat semua data-data yang akan keluar ke depan. Oke, baik. Dari Mas Revo sendiri seperti apa mungkin in the meantime begitu akan pengaruhnya terhadap pasar keuangan domestik kita begitu ya, kita lihat kemarin baik pasar kapital ataupun juga dari pasar obligasi sendiri juga sudah mulai ada begitu aliran dana asing yang cukup deras begitu masuk. Nah, apakah memang di tengah wait and see ini sendiri mungkin emerging market seperti Indonesia ini juga justru menarik begitu bagi para pelaku investor asing? Ya, data dari BI dari pekan ketiga November sampai kurang lebih 2 minggu yang lalu, itu ternyata ada terjadi capital inflow khususnya di SBN ya, surat berharga negara kita. Meskipun kalau kita bicara di saham memang agak sedikit outflow khususnya untuk sepanjang 2023. Tapi yang menarik juga adalah justru ketika kita punya suku bunga yang masih cukup tinggi ini, itu nanti hubungannya dengan yield atau imbal hasil obligasi tenor 10 tahun kita ya. Jadi SBN tenor 10 tahun kita akan masih konsisten di atas 6%-an, yang kita harapkan memang spread antara US Treasury tenor 10 tahun dengan SBN tenor 10 tahun kalau bisa di 240-250 basis poin. Kalau lebih dari itu justru lebih bagus gitu ya. Sehingga investor asing ataupun investor domestik itu jadi semakin tertarik untuk berinvestasi di SBN kita gitu. Oke, baik. Dari Anda, Pak John, berkaitan dengan pasar keuangan kita, baik capital market dan juga pasar obligasi, seperti apa? Ya, seperti data yang ada ya, inflow di Indonesia itu dari akhir Desember sampai dengan sekarang itu positif ya, inflow bonds-nya. Ini di-drive dengan market yang membuat bahwa kemungkinan ke depannya yield akan turun gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya selisih 240-250 basis ya, antara US Treasury sama Indonesia, 10 years bonds Indonesia gitu ya. Sebenarnya sekarang kalau kita lihat udah lebih dari 240 ya, karena 10 years-nya Indonesia masih 6,6-an, meanwhile 10 years-nya US Treasury 4,05, gitu ya, udah 260. Nah, saya rasa sih mungkin pasar bonds Indonesia akan mimicking US Treasury, tetapi yang bisa kejadian mungkin spread-nya bisa turun sekitar 250 ya. Jadi ya kalau misalnya US Treasury naikkan, kenaikan di yield di Indonesia nggak setinggi kenaikan di US Treasury gitu ya. Jadi saya rasa Indonesia sih saya merasa Indonesia masih positif ya, karena memang yang perlu dicek itu adalah seberapa banyak. Karena kasus itu kalau melihat dari komen Fed udah hampir pasti di tahun ini 17 basis, tetapi apakah lebih atau enggak itu yang mungkin jadi pertanyaan market. Kalau ternyata cuma 70 basis, mungkin range-nya
bonds Indonesia ya di sekitar 6,4, 6,7, 6,8 lah ya gitu ya. Eh, karena kalau ke atas ke 7% mungkin ya itu dengan hanya terjadi apabila mungkin US Treasury 10 years-nya itu di 4,3 gitu ya. Which kondisi sekarang little bit unlikely gitu ya. Jadi mungkin agak-agak ranging ya kalau untuk Indonesia. Oke, baik. Kemudian strategi yang mungkin bisa dilakukan begitu ya bagi para pelaku pasar. Seperti apa? Dari Pak John terlebih dahulu. Ya, mungkin tergantung intensinya ya. Kalau memang intensinya untuk pelaku pasar memang untuk invest pendek, mungkin yield pendek sekarang juga masih di atas. Kalau kita lihat SMBI gitu, itu masih di 6,8%-an gitu ya. Jadi one year ke bawah itu masih tinggi gitu. Tapi kalau saya berpikir kalau misalnya Fed-nya nanti turun dengan cepat, kemungkinan yield yang turun paling cepat itu adalah yield yang 6 tahun ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya memang ngejarnya risiko lebih rendah dengan harapan yield lebih tinggi, mungkin ngambil bondsnya yang under 6 years gitu ya. Tapi kalau misalnya berani ngambil risiko dan lebih panjang gitu ya, ininya lebih panjang horizonnya, mungkin 10 years up mungkin bisa diambil gitu ya. Oke, baik. Itu tadi strategi untuk di pasar obligasi. Kalau untuk secara keseluruhan, Mas Revo, seperti apa? Baik, tadi di pasar obligasi, kemudian juga mungkin di pasar capital market juga seperti apa strategi yang bisa dilakukan? Ya, betul. Memang kalau kita bicara, saya juga cukup setuju dengan Pak John. Itu memang secara umum pasar keuangan kita masih cukup baik. Fundamental perekonomian Indonesia juga masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya masih cukup baik. Inflasi suku bunga masih oke gitu ya. Rupiah juga masih cukup stabil. Jadi secara umum kita tahu di topik 2024 ini adalah cut rate di berbagai bank sentral global, Indonesia dan lain sebagainya. Jadi dengan hal itu, kalau kita tarik ke instrumen investasi, memang obligasi saat ini masih cukup menarik gitu ya. Imbal hasilnya cukup tinggi, di atas 6,5% untuk yang 10 tahun dan sebagainya, itu masih di atas 6%, masih cukup baik. Justru ini adalah momen ya, karena ketika terjadi cut rate ada potensi yieldnya kan lebih rendah lagi. Nah ini yang menjadi momen kita, justru ketika yieldnya tinggi ini, dipatok tinggi, itu kita menjadi momen untuk masuk ke sana. Kemudian kalau kita bicara mengenai equity biasanya ketika terjadi adanya cut rate, maka pasar-pasar risk asset, kemudian mungkin nanti kalau kita lebih jauh ada crypto market, itu juga diuntungkan ya, risk aset ini diuntungkan. Justru momen-momen seperti ini, credit growth akan berpotensi mengalami pertumbuhan, mungkin kita harapkan di atas 9,5 atau di atas 10%. Nah ini juga membuat kayak properti, kemudian perbankan kita dan sebagainya jadi cukup baik, semakin digelontorkan lagi untuk saham-saham atau emiten-emiten yang memang sangat erat atau sensitif terhadap suku bunga, mungkin telekomunikasi, mungkin juga teknologi, properti ya, itu juga diharapkan juga semakin ekspansi lagi untuk kedepannya. Jadi semakin tidak takut lagi untuk melakukan pengembangan usaha seperti itu. Oke, baik. Terakhir begitu masing-masing untuk Pak John dan juga Mas Revo berkaitan dengan proyeksi Anda untuk pergerakan nilai tukar rupiah kita mungkin di awal tahun 2024 ini dan juga mungkin di khususnya di tengah wait and see ya untuk menanti kebijakan baik dari The Fed dan juga Bank Indonesia. Seperti apa Pak John? Saya rasa selama arahnya belum jelas, mungkin dolar rupiah akan ranging ya. Di bawah mungkin di 15.200, atasnya mungkin sekitar topnya mungkin 700 gitu ya. Akan ranging di situ sih ya. Tetapi kalau udah arahnya udah jelas, apabila nanti misalnya Fed-nya cut-nya memang lebih dari 3 kali, ada kemungkinan mungkin dolar secara global akan melemahnya cukup lumayan, mungkin 45% gitu ya. Tapi meanwhile sih saya rasa masih akan ranging. Oke, baik. Dari Mas Revo? Ya, DXY rasanya juga betul memang masih relatif konsolidasi. Jadi belum ada pergerakan yang benar-benar signifikan. Ketika memang sudah benar-benar terjadi cut rate, justru itu adalah momen DXY mengalami drop, dan kemudian juga nanti gold mungkin mengalami lonjakan harga, dan juga untuk rupiah juga mengalami apresiasi. Jadi momen-momen cut rate ini benar-benar kami tunggu ya, benar-benar kita tunggu. Semoga benar-benar terjadi di 2024 ini, terlepas angkanya berapa atau mulainya kapan, tapi kita harapkan memang terjadi cut rate benar-benar terjadi di 2024 ini.